Pertanyaan saya, selama ini kita belajar ayat, hadits, ucapan ulama, berbagai hikmah, hatimu tambah nyesek atau tambah jembar? Hatimu tambah sempit atau tambah luas? Gampang, kalau kamu dicaci balas 20 cacian berarti tambah sempit. Jangan ngomong, wah no Habib lapang, adem, Pak itu pisan bengak-bengok kok adem. Dicaci maki sekali, balasnya puluhan kali kok bilang adem. Hati yang lapang itu lapang, luas, tahu laut, luas, digerojok model apapun ya nyantai laut. Tapi coba bak kecil, dikasih tinja satu ember gitu, bingung ya. Nah ini hati kita ini kalau sempit, kasih kotoran sedikit ya budek langsung kroso. Tapi kalau hati kita ini luas, kotoran masuk hilang dewe. Kotoran masuk hilang sendiri. Najis itu kalau masuk ke laut jadi suci enggak? Lautnya tetap suci, najisnya ya najis. Lautnya tetap suci, enggak terpengaruh oleh najis-najis yang masuk. Kenapa? Lautnya terlampau luas. Nah hati kita ini kalau jembar, luas, dicaci, dimaki, dihina, dielek-elek, difitnah, jembar. Jadi ilmu itu cirinya kalau masuk ke hati, hatinya langsung jadi lapang. Hati lapang itu ciri-cirinya apa? Bisa menerima semua cacian, makian yang enggak enak itu bisa diterima dan enggak dilepehkan ke orang lain. Wana wong iso nrimo, oh saya bisa Beb, terima, baru kita muntahke. Padha wae. Ini bisa menerima, kemudian bisa mencairkan itu ya, enggak terpengaruh. Ini hatinya orang-orang yang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala memberi kita hati yang seperti itu, amin. Jembar, padang ya, terang benderang hatinya. Nah ini ilmu. Nah orang yang punya ilmu tadi bisa nyaksikan. Makanya orang yang punya ilmu kalau dicaci, dimaki, dihina pribadinya ya. Bukan tentang agama Allah, tentang dirinya sendiri ya. Dicaci, dimaki, dihina. Ya seperti kita kalau jadi WNI, kemudian negara kita dicaci, dimaki, dihina, ya kita marah, bela negara. Agama kita dicaci, dimaki, dihina, kita marah, kita membela agama. Tapi kalau diri kita dicaci, dimaki, dihina, jangan ngomong aku marah, bela diri, ojo. Kalau terhadap diri sendiri, diri kita dicaci, dimaki, dihina, kita harus bisa jadi laut. Ya jadilah laut, luas. Nah, ini orang yang punya ilmu, begitu dia dicaci, dimaki, dihina, dia bisa lihat. Apa ya maksudnya Allah kok mengizinkan orang ini mencaci maki saya? Orang ini mencaci maki saya atas izin Allah. Apa tujuannya Allah mengizinkan dia mencaci maki saya? Oh, Allah mau mengampuni dosa-dosa saya yang saya enggak sadari. Oh, Allah pengen saya introspeksi, setiap ucapannya ada yang benar enggak? Jangan-jangan ucapan cacian makiannya betul-betul ada yang benar mengena buat saya. Kadang-kadang kita itu rodok sombong ya. Dicaci, dimaki, dihina. Padahal ya ono sifat kuwi. Dasar orang enggak becus. Bisanya cuman ngomong, enggak bisa ngamalin. Ngamuk. Padahal ya bener enggak tau ngamalno. Bisa cuman ngomong. Kita harus lihat, ini kenapa orang ini diizinkan Allah mencaci kita, maki kita, hina kita. Nasallahu alaihi wa na'udzubillah min dzalik. Ada apa itu? Oh cek, oh tadi saya subuh telat. Oh subuh telat. Makanya orang-orang soleh itu kalau dicaci, dimaki, dihina itu menikmati. Muga-muga dosa kunte. Ya. Terus doanya bagus. Kalau kita kan enggak. Ya alhamdulillah dosa kunte, dosanya dia nambah. Kalau kita kan begitu, ya masih ada dendam di antara kita. Dosaku habis, alhamdulillah, oh dosanya dia nambah. Itu kita, orang-orang soleh enggak. Dosaku habis karena dia. Masa aku doakan dia masuk neraka? Enggak mungkin. Ya kan kita ingat masih satu orang soleh, Ibrahim bin Adham yang dipukul kepalanya sampai berdarah. Dipukul kepalanya sampai berdarah. Kemudian yang mukul itu baru tahu kalau itu seorang ulama besar. Akhirnya minta maaf, maafkan saya. Ya maafkan saya. Ulamanya mengatakan, kalau kamu bukan saya maafkan. Terus gimana? Udah tak doain masuk surga. Di atasnya maaf, saya doakan masuk surga. Kaget tadi yang mukul. Loh kok bisa?
saya tadi mukul Anda, waktu saya pukul Anda doakan saya masuk surga. Iya. Lah kok bisa begitu bagaimana? Lah gara-gara Anda tadi saya punya kesempatan untuk sabar. Saya mau praktek sabar belum ada partnernya. Mau praktek sabar belum ada partnernya. Tadi waktu Anda pukul saya bisa praktek sabar. Sementara Nabi bersabda wasobru thawabul jannah. Orang sabar itu nanti dikasih balasan minimal, keadilannya, balasannya adalah surga. Jadi gara-gara kamu pukul saya bisa sabar, kemudian saya dapat surga. Masa saya balas kamu neraka? Enggak mungkin. Makanya saya minta sama Allah, ya Allah saya masuk surga gara-gara dia. Tolong masukkan dia juga ke surga. Elok tenang. Masya Allah. Mirip jenengan? Mirip kita. Nah kawan rahimakumullah. Nah, ini yang bisa begini nih, orang yang punya ilmu. Betul-betul menyaksikan la ilaha illallah. Jadi bukan cuma kalimat aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu bagus. La ilaha illallah bagus, banyak diucapkan nanti bisa jadi sesuatu dalam hati, bisa bercahaya hatinya. Tapi orang yang punya ilmu bukan sekedar di mulut. Sampai lihat batu tahu, oh batu ini lagi ngucap la ilaha illallah. Lihat air paham, air ini lagi ngucap la ilaha illallah. Coba jelaskan, lihat hujan langsung la ilaha illallah, ayo terang no. Gimana? Praktek, tadi hujan toh ya? Hujan, betul? Nah coba kamu datangkan hujan, bisa enggak? Sudah kamu sakti tingkat tinggi, tapi pasti ya jam sekian, detik sekian akan turun hujan. Jumlah air yang turun sekian, ya tetesan pertama jatuh di tanah yang ini, tetesan terakhir jatuh di tanah yang ini. Sopo sing iso? Ayo, sopo sing iso? Gak ada. Siapa yang bisa? Cuman satu. Siapa? Allah. Allah saja yang bisa nurunkan hujan, Allah yang bisa berhentiin hujan. Tuh, datang lagi hujannya. Tadi udah mandek, betul kan ya? Sekarang datang lagi. Allah yang nurunin, Allah yang berhentiin. Allah yang ngatur kapasitasnya berapa. Dan luar biasanya Allah subhanallah, la ilaha illallah. Allah enggak pernah ngizinkan satu air pergi dari bumi. Enggak boleh air pergi dari bumi. Air tugasmu di bumi ya. Kamu enggak boleh pergi dari bumi. Ya Allah saya mau pergi ke planet Mars, enggak boleh. Kecuali kalau dibawa manusia. Manusia kalau bawa air ke planet Mars butuh kendaraan gedean seberapa itu? Wah bote pol. Pesawatnya nanti capek bawa air tok. Betul kan? Makanya kan para peneliti cari mana kira-kira planet yang ada airnya. Planet yang ada airnya. Karena syarat hidup buat manusia harus ada air. Kalau batu enggak butuh air, manusia butuh air. Subhanallah, air ini naik ke langit. Sama langit di stop, mandek. Berhenti di sini kamu. Dibekukan sama langit. Kemudian angin datang, sama angin dikirim. Kamu enggak pantas turun di sini. Kamu turunnya di Pasar Kliwon. Dibawa ini air yang di langit itu ya, lewat Sukoharjo enggak turun. Ya, misal nih ya, lewat The Park enggak turun. Lewat Pasar Gading enggak turun. Lewat Majlis Ar-Raudhah kata Allah Ta'ala, turun di situ. Turun dia. Turunnya jumlahnya segini, siapa yang bisa ngatur? Allah, la ilaha illallah. Jadi kalau udah tahu begitu kira-kira tenang enggak? Tenang, kenapa? Karena Maharaja itu cuma Allah, enggak ada yang lain. La ilaha illallah. La yadur wa la yanfa, enggak ada manusia makhluk yang bisa memberikan bahaya, enggak ada makhluk yang bisa memberikan manfaat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah tahu begitu, jadi paling enak kenal siapa? Kenal Allah. Pilih mana? Kenal Ustadz Iis atau kenal Habib Novel? Untuk Majlis Ar-Raudhah lah ya. Pilih kenal Ustadz Iis atau Habib Novel? Ya, kalau kenal Ustadz Iis diajak zikiran wiritan tok. Ya, kenal bagian dapur plus diajak makan. Betul kan ya? Kenal Habib Novel, diajak makan, diajak zikir, diajak wirid, diajak macam-macam yang banyak. Ngobrol, ini dan lain sebagainya. Pilih mana? Kenal yang bawa rezeki atau yang ngasih rezeki? Kenal kurir atau yang punya gudang?
Pilih kenal kurirnya atau yang punya gudang? Yang punya gudang, tapi jangan lupa kalau mau kenal yang punya gudang, kenal kurirnya dulu. Mau kenal Allah, kenal ulul ilm. Mau kenal Allah, kenal yang punya ilmu, yang bawa ilmu ini kamu kenali. Kalau udah kenal yang bawa ilmu, nanti yang bawa ilmu akan ngenalin kamu ke Allah. Kalau udah kenal Ustadz Is, nanti Ustadz Is akan ngomong, Habib ini fulan, dikenalkan ke saya. Kalau kita kenal wali-wali Allah akan mengatakan, ya Allah ini hambamu fulan ya Rabb. Kemudian kita dikenalkan, tuh loh Allah tuh begitu, Allah tuh begitu, Allah tuh begitu. Maka hati kita jadi semakin adem, semakin ayem, hidupnya semakin enak. Alhamdulillah.